Bapak Ibu semua, salam tulisan. Saya Juliantina, saya mengucap syukur dikasih kesempatan bisa ada bersama Bapak Ibu di Kudus ini. Saya mengucap syukur juga saya diberi waktu pagi ini setelah Bu Atin dengan segala perjalanan kehidupan yang bersama Tuhan. Saya juga pagi ini saya memperkenalkan diri saya Juliantina, satu suami dan 2 anak putra dan putri. Saya melihat kebaikan Tuhan yang dialami Ibu Atin. Saya lihat Tuhan kita luar biasa sebenarnya, Bapak Ibu, sangat luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saya juga mau kasih firman-Nya pagi ini gini ya, Bapak Ibu. Waktu saya baru menikah, rumah kontrak Bapak Ibu, firman, dan saya baru lahir baru waktu itu. Saya belum kenal isi firman Tuhan, tapi Tuhan katakan gini, nah sehari cukuplah sehari, esok ada kesukaannya sendiri. Jadi esok tuh ada urusannya Tuhan juga sebenarnya, besok jangan dipikir hari ini. Saya nggak ngerti suara itu keluar dan itu ada di dalam roh saya, di hati saya. Dulu saya dengar di hati saya, sekarang saya ngerti itu roh. Oh iya, cuma saya bilang, hari ini cukuplah hari ini, hari besok terserah, karena rumahnya masih ngontrak Bapak Ibu. Nah, panjang perjalanan itu seperti yang firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu. Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7-nya ya kita berkumpul seperti ini. Dari tidak ada menjadi ada, firman Tuhan kita kejadiannya Bapak Ibu. Dan itu benar, saya hidup, saya tidak ada. Waktu saya nikah, saya rumah kontrak. Tapi sebelum nikah, waktu SMA, saudara tahu yang namanya tidur rumah bisa digigitin tikus. Itulah saya dulu. Lalu saya menikah, saya ngontrak. Dari kontrak itu saya melihat kenyataan Tuhan tentang firman-Nya. Aku yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu firman Tuhan di kitab Kejadian. Jadi Bapak Ibu jangan kira Tuhan itu tidak punya kepentingan sama kita. Dia yang menenun dari kandungan ibu kita. Tetapi selanjutnya setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu pilihan kita. Seperti yang tadi Bu Atin bilang, itu sebenarnya udah termasuk pilihan kita. Engkau sudah kenal firman-Ku, engkau sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu dan di hidupku. Selanjutnya, apakah engkau melakukan segala ketetapanku? Jadi firman Tuhan itu adalah kompas sebenarnya. Siapa kompas itu? Siapa kompasnya si Julia pada saat itu? Jadi pada saat saya menerima hari ini cukup hari ini, lalu saya juga menerima firman-Nya tentang aku menciptakan dari tidak ada menjadi ada sampai hari ini. Tuhan genapi dan terus genapi di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah saya lolos dari proses Tuhan? Tidak. Selama kita masih bernafas, belajar dan terus belajar sampai kita di garis akhir, itu ada yang namanya proses. Setiap belajar itu pasti ada proses, tidak mungkin tidak. Masalah kadang-kala dibuat oleh kesalahan kita sendiri, benar Bapak Ibu? Saya pun pernah. Tetapi apakah masalah itu kita buat marah? Posisinya kita harus benar dulu. Masalah boleh datang, tapi introspeksi saya setiap kehidupan saya, seperti yang tadi Bu Atin bilang, berlutut. Saya berlutut. Saya nggak pernah lari ke gembala. Untuk urusan pribadi saya percaya pada firman, kepada proses. Tapi saya berlutut. Aku bilang, Tuhan, ini loh
kehidupan yang harus saya jalani bersama suami saya, kedua anak saya. Waktu itu kami masih pas-pasan antara ekonomi. Anak saya mau sekolah. Tuhan, ini loh uangnya 300 ini kurang. Aku bilang, itu bagaimana caranya? Kalau enggak, ya saya mundur. Kalau itu memang seizin Tuhan, milih sekolah aja saya tanya. Kalau itu seizin Tuhan, saya mau, kami mau lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, waktu anak saya mau menemukan sekolah itu, waktu itu SMP, anak saya itu senang Jerman, bahasa Jerman, bola lah, terus masak apa, buku-buku Jerman lah dia baca. Saya perhatiin anak saya Bapak Ibu, karena kita, Bapak Ibu yang udah berumah tangga mungkin mengerti apa yang, tapi adik-adik yang nanti kelak berumah tangga, anak kita pun kita harus preparing pikiran kita harus jauh ke depan gitu loh. Jangan seperti diri kita gitu loh. Cuma datang sama Tuhan. Tuhan yang akan menyulam semuanya. Pada saat kita bayi, kita disulam oleh Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah melahirkan anak-anak kita yang terus akan memberikan, seperti bilang, jangankan engkau lupa untuk memperkatakan firman-Ku pada saat engkau duduk depan suatu rumah, di dalam perjalanan. Itu harus kita perkatakan. Kadang-kala memang anak-anak tak mau dengar. Tapi bagian kita di hadapan Tuhan, kita sedang menabur, kita sedang membersihkan, kita sedang menanamkan. Memang benar, tetapi Tuhan yang akan memberikan dia pertumbuhan. Jangan dibalik, seolah-olah kita yang menumbuhkan, padahal kita cuma menanam. Walaupun hasilnya belum kelihatan, seperti tadi Bu Abin bilang, waduh Tuhan, saya ini bagaimana besok? Tapi dia cuma pakai lututnya. Jadi kalau kita belum melihat, kan firman Tuhan katakan gitu, kita ini hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Percaya belum melihat, jangan dibalik dulu. Ini loh Tuhan, keadaannya begini, gunung kita udah segini. Padahal Tuhan kita yang menciptakan gunung. Gunung secara gunung di Jawa Tengah, gunung Jawa Barat, tapi gunung persoalan itu Tuhan kita lah yang menciptakan setiap sisi-sisi gunung. Jadi kita ini mau di mana posisinya? Caranya berlutut Bapak Ibu. Saya dari tidak ada menjadi ada, itu berlutut. Nah, selanjutnya adalah begini. Sampai urusan anak sekolah saya pun Tuhan yang, karena kita berlutut. Berlutut dan berlutut itu modalnya. Lalu kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu firman 20 tahun yang lalu sampai hari ini itu saya pegang erat-erat. Seperti yang Bu Adi bilang, seperti yang saya hadapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Jadi pagi hari datang dulu. Perlu sesuatu gelisah, datang dulu. Cari, fokusnya Tuhan dulu. Lalu setelah itu, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Carilah wajah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Itu ada di Mazmur 105 ayat 4 Bapak Ibu. Carilah wajah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Itu ada di ayat Amos 5 ayat 14. Tadi yang seperti tadi saya katakan sebelumnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Ini berhubungan saudara, bagaimana saya mendekatkan diri saya, bahwa saya ini sebelah saya Tuhan gitu. Saya dalam masalah apapun, saya bilang, saya tahu Tuhan, Kau ada di sebelah saya nih Tuhan. Engkau melihat apa masalah saya terhadap anak-anak misalkan, ya kan, anak udah mulai besar. Mami jangan begini, mami jangan gitu. Tapi kan itu proses. Bagaimana kita menjaga mereka? Saya kan juga manusia, punya hati kan. Nah, setiap misalnya Bapak itu ada yang dibantah mana, kan berasa kan
nggak nyaman kan? Nah itu proses gitu loh. Proses kecil, proses besar tergantung hati kita semakin tinggi masalahnya, apa semakin tinggi Tuhannya. Pilihan kembali. Aduh saya ini sakit. Benar, kita merasakan kesakitan. Tapi perkatakan yang seperti tadi Bu Atin bisa berkata-kata sama Tuhan. Tuhan saya nih merasakan badan saya sehat. Walaupun sakit. Kan kita hidup bukan melihat tapi percaya. Nah perkatakan di balik rasa sakit yang di badan kita, perkataan badan saya ini enak, badan saya sehat, aku percaya Tuhan penyembuh dalam nama Yesus. Terjadinya kesembuhan itu perlu proses. Ya suka-sukanya Tuhan, bagian kita sabar dalam segala sesuatu. Sebab segala sesuatu ada waktu-waktunya. Kadang-kala kita gak lama proses kita. Kenapa? Karena Tuhan punya kepentingan nanti kita dulu Bapak Ibu. Pada saat saya ditanya Tuhan dalam proses pertumbuhan kerohanian, Tuhan bilang, waktu itu saya di menara. Nah, saya ditanya, nah pada saat kamu hanya berdua saja padaku, pakaian apa yang kamu mau pakai? Gak ada orang lain kan? Maksudnya gini, pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari, cuma Tuhan yang tahu ya. Tapi orang teman kita, orang tua, suami, gak ada yang tahu, anak-anak kita gak ada yang tahu pakaian apa yang kita mau pakai. Waduh saya nangis. Pakaian kudus Tuhan, pakaian kejujuran, pakaian yang tidak mengampu. Itu pukulan, hantaman, pecutan, pengajaran yang dari Tuhan buat hidup saya. Saya katakan sama anak-anak dan suami saya, ingat dulu, Tuhan mau ketika kamu berdua aja sama Tuhan, teman-temanmu nggak ada yang tahu, orang tuamu nggak ada yang tahu, pakaian apa yang kamu pakai. Artinya perbuatan apa yang kamu lakukan, kata-kata apa yang kamu ucapkan, tontonan apa yang kamu tonton, tingkah laku apa yang kamu lakukan. Cuma berdua. Kadang-kadang kan Tuhan nggak tahu, banyak Tuhan lagi tidur, padahal Tuhan melihat. Jelek lu, nah Tuhan aja melihat. Gitu. Jadi sedetil itu sebenarnya Tuhan mau bagaimana kita ini benar-benar fokusnya cuma sama Dia. Tapi sepanjang itu yang tadi 3 poin itu, carilah wajah Tuhan, carilah yang baik, jangan yang jahat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan lagi bagi kita. Lalu saya juga mau katakan, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Roh Kudus bertanya waktu itu sama saya, kita ini mau menjadi seorang pribadi seperti apa dalam hidup ini? Ya ini ayatnya, Mazmur 92 ayat 7, 8, 13, 14, 15, 16. Orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi dia pohon korma, kalau tanamnya ya harus digali, ditanam, lalu ditimpa batu lagi, baru dikucurin air. Jadi harus benar-benar tertanam. Kita nih kalau mau menjadi seorang pribadi yang kuat kepada Kristus Tuhan kita harus seperti apa ini? Jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang bebal, tetapi harus seperti orang yang, tetapi harus jadi orang yang benar dan bertunas kehidupan kita. Artinya berkembang, berbuah, tetapi pohon korma juga tetap ada prosesnya. Jadi kita bicara ini tentang bagaimana kedahsyatan Tuhan pagi ini, bagaimana prosesnya juga, jadi balance Bapak Ibu. Jadi kalau mau seperti Bu Atin, itu pasti ada prosesnya. Prosesnya itu nih, kalau saya nih dulu saya bilang, tenang, kita berdoa, kita perangi. Misalnya ibu mau sekolahnya, atau ibu mau cari rumah, atau ibu cari pekerjaan. Kita kan udah berusaha ya kan Bapak Ibu, bagian kita berusaha dan berdoa. Tapi bagiannya Tuhan jadi apa enggak terserah. Yang penting berserah gitu kan. Itu perilaku yang sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus lakukan gitu loh. Selain berdoa, berperang juga.
dalam nama Yesus, jadilah kehendakmu. Jangan salah berdoa. Jadilah kehendakmu. Setiap berkatmu dalam pekerjaan ini Tuhan, aku memang butuh. Tetapi jadilah kehendakmu Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Nah, udah jangan Tuhan-Tuhanan deh. Kadang-kadang gitu sih kan. Tuh, lihat tuh. Mana Tuhan? Kamu udah berdoa berapa bulan? Kamu udah berdoa peperangan. Tapi ingat kembali, kita bukan melihat, tetapi kita percaya nanti endingnya itu pasti baik. Contoh buatin, endingnya awalnya apa enak? Enggak enak endingnya. Tetapi sepanjang masa periode itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Apalagi kehidupan wanita single. Saya pun ada suami, haleluya. Kenapa? Suami saya kerja sebulan baru pulang atau 2 bulan baru pulang. Terlebih lagi waktu pandemi 8 bulan gak bisa pulang karena kan lockdown semua. Dia ada kerja di Qatar, pastor. Jadi saya hitung, saya sedih Bapak Ibu. Setengah tahun anak-anak kehilangan didikan seorang ayah. Mau nggak mau saya yang harus kuat Bapak Ibu. Kadang saya itu pergumulan saya, tapi saya terima. Tuhan, aku ngerti, aku harus menjaga suami dan anak-anakku Tuhan. Waktu minyak turun 0 di titik terendah, banyak sekali pengurangan tenaga kerja Bapak Ibu. Saya cuma bilang Tuhan, kalau Kau kirim suamiku ke Qatar, maka Engkau sendiri yang akan menjaga. Sebab aku masih perlu biaya anak-anakku Tuhan. Seperti yang Buatin bilang, kalau makan mah gampang diatur Bapak Ibu. Tetapi kalau ini proses anak-anak kita udah duduk di sekolah perguruan tinggi, itu kan nggak mungkin. Janji Tuhan tuh begini, seperti pajak sampai lembang tengah hari, nggak mungkin begini. Sebenarnya cuma kitanya lah yang harus berhati-hati. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Tuhan nggak pernah mempermalukan firman, tidak pernah. Dalam hidup saya bilang, Tuhan, aku tahu apapun pergumulan saya bilang, Tuhan, Kau tidak pernah mempermalukan hidupku, apalagi firman-Mu Tuhan. Kalau firman Tuhan kita nggak percaya, lalu kita mau kompas hidup kita mengiring Tuhan apa? Saya sedih Bapak Ibu, kadang-kadang ketika pada saat itu saya cuma berlutut, kamu berdoa ya, aku berdoa. Anak-anak, ayo doain Papa. Benar Bapak Ibu, pengurangan boleh terjadi. Manajemen perusahaan boleh dikurang-kurangi. Tapi pemeliharaan di dalam hari lepas hari kami, untuk kami makan, untuk kami bayar sekolah anak-anak, itu Tuhan nggak jaga, itu hari hidup. Cuma satu Bapak Ibu, kemanapun saya tuh ada orang yang datang minta nasihat, saya cuma satu. Jadilah pelaku firman. Sesulit apapun menurut ukuran manusia kita, otak kita kiri dan kanan, tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan tidak pernah mempermalukan janjinya. Sampai saya mau cerita lagi tentang ini. Hati perlu dijaga. Seumur hidup kita, nih napas masih berjalan, hati jagalah hatimu. Orang lain nggak bisa jaga hatimu. Yes. Yang bisa jaga orang lain ngomong, tingkah lakunya gini-gini. Hati kita yang harus kita jaga. Jangan pernah menyalahkan tuh mulut orang itu. Tuh orang itu ingkar janji. Tuh dia udah begini, dia udah begitu, udah sepanjang jalan begini. Tidak bisa, itu proses. Kalau kita peka, itu proses. Kita nggak bisa nyalain orang lain. Apalagi kalau di awalnya udah kita yang salah, tanpa tanya Tuhan, tanpa tunggu apa yang Tuhan mau, tanpa arahan Tuhan. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah salahin Tuhan. Kadang-kala kekristenan kita kalah di hati. Sedih saya pun sudah kayak gini, nggak kebal dengan yang namanya hati, proses loh. Itu hati itu kan tadi bilang belajar bersama Tuhan, proses itu jalannya sampai napas kita selesai. Tetapi apakah kita mau hati kita ini nggak kita jaga? Salah kita yang harus kita jaga. Mau sama pastornya, mau sama ibu gembalanya,
mau sama teman sepelayanannya, mau sama bapak rohani yang lain, itu tetap hati kita yang kita harus jaga. Dengan cara apa? Rendah hati di hadapan Tuhan, ceritakan apa pergumulanmu, tapi harus banyak bisa mengampuni. Mengampuni orang Kristen itu udah kayak dengar tapi ribet bener. Dengar banyak kurang apa hamba Tuhan firman Tuhan tahu mengampuni, tapi mulut ini, hati ini nggak sejalan. Yang kita terima, coba tuh drama di kepala. Lu nggak mikir tuh, lihat tuh, wah drama di kepala. Iya ya benar tuh hati kita. Iya ya benar. Kalau kita nggak jaga hati kita jawab, iya ya benar juga. Nah jangan begitu. Kalau kita udah setia berlutut nggak jaga hati, sama kurang itu nggak bisa menerima janji Tuhan. Prosesnya tambah panjang. Jadi seperti yang tadi kita cari wajah Tuhan, kita juga berkelakuan baik dan tidak yang jahat. Lalu yang paling penting, hati-hati pada saat kita cuma sendiri, apa yang kita lakukan. Cuma saya pesan itu kencang banget. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan? Kalau salah, itu tidak benar sama penilaian Tuhan, kan gak ada orang yang nilai kita. Tetap aja kita akan mengalami proses selanjutnya. Sepanjang tadi Bu Atin bilang, kalau hati dia benar, dia teriak apapun, Tuhan pasti jawab, pasti. Kenapa? Saya pun mengalami. Aku bilang, Tuhan, aku surrender. Sampai hari ini pun aku begitu. Tuhan, aku surrender. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Jadilah kehendak Tuhan Bapak Ibu, bukan kehendak saya. Walaupun saya ngalami ini, walaupun saya memerlukan ini Tuhan, saya memerlukan ini Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak. Sebab kalau kehendak Tuhan itu pasti benar, pasti baik. Amen. Tapi kehendak kita belum tentu benar. Ujung-ujungnya juga kadang-kala mengecewakan. Ya Bapak Ibu. Lalu saya katakan lagi, saya bisa berapa menit lagi ya Bapak Ibu supaya saya nggak salah? 2 jam lah. Jangan Bapak. Nah, di Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati dan mengalahkan ego adalah pekerjaan seumur hidup yang tidak akan pernah selesai. Karena hal yang tersulit dalam hidup ini bukan untuk melampaui orang lain. Orang lain itu hebat, bukan. Tetapi melampaui ego dan diri kita sendiri, melihat orang lain happy, melihat orang lain diberkati. Yang mana ego kita Bapak Ibu? Nah, yang sulit itu mengalahkan ego kita, mengalahkan egonya si Julia. Nah, caranya adalah jaga hati kita. Jangan iri, jangan kesel, jangan kok bisa ya dia, kok bisa ya dia. Nah itu kalau kok bisa, nah itu dia. Artinya tanpa sadar kita nggak jaga hati kita. Itu pun tidak benar, tidak baik di hadapan Tuhan. Nah saya mau katakan lagi gini, dalam menjaga hati itu penting dengan apa? Kerendahan hati. Kalau enggak ada kerendahan hati, kalau kita ini sudah dipiara Tuhan, kan masing-masing ada kehidupannya ya Bapak Ibu. Jadi saya pun mengiring Tuhan, ada punya. Setiap hari saya pikul salib. Salib apa? Kesel. Siapa tahu ntar ada kesel. Kita kan nggak tahu pikul ke salib, tapi jaga hati. Pikul salib penting, jangan cuma ngedengar aja nih dari firman Tuhan. Kadang-kadang waktu dengar pikul salib, amin. Nah lata tuh, amin. Nah amin kata malaikat, amin. Tak coba itu tengah jalan. Apalah, kesel lah, disalib lah. Wah udah amin. Pikul salib kesel. Ya jangan. Maksudnya itu yang simpel ya Bapak Ibu. Belum lagi nanti urusan anak-anak, belum lagi nanti urusan pekerjaan, pelayanan, macam-macam. Pikul salib. Cuman hati kita harus dijaga. Banyaklah punya stok mengampuni. Mengampuni bukan cuma di bibir. Iya aku ampuni, tapi harus beres. Kan tadi saya bilang hati-hati dengan hati kita.
hati-hati pada saat kita sendiri. Ngapain kita? Tuhan yang tahu. Pakai kekudusan terus nggak? Jagain nggak sumber hati kita? Itu aja ya Bapak Ibu. Lalu ketika saya tertindas, Mazmur 119. Baru-baru ini 1 bulan yang lalu nih, saya bilang saya ada proses hati. Saya bilang sampai firman ini keluar. Mazmur 119. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Jadi pada saat aku dengan segala masalah sama loh Bapak Ibu, misalnya kesel sama anak, ya kan? Tapi masalah itu sama, tapi tekanannya itu lebih berbeda Bapak Ibu. Maksudnya nangkep ya? Misalnya ban tekanannya cuma 19, tapi ini saya dapat tekanan masuk udaranya 32, kan beda kan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Sampai firman ini keluar. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Jadi aku, walaupun aku ini tertindas, Yul, kamu memang tertindas, tapi aku akan menghidupkan dengan firman-Mu. Firman itu adalah Allah sendiri, perkataan Allah. Jadi aku mau melakukan firman itu. Jadi sekalipun aku tertindas, aku tidak mau kecewa. Sekalipun aku tertindas, aku tidak mau menjadi lemah. Sekalipun aku tertindas, aku tidak mau kehilangan pengharapanku bersama Tuhan. Sekalipun aku tertindas, aku tetap mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Apapun keadaanku, aku cuma bilang seperti itu untuk. Jadi pada saat Bapak Ibu tertindas, ingat firman Tuhan yang menyelamatkan. Firman Tuhan yang akan menjaga hati bapak-bapak, ibu-ibu, hati adik-adik. Firman Tuhan yang akan membuat kita kembali hidup dan tidak tertindas. Saya akan menutup firman ini, yaitu tentang Bapak Ibu, tentang Habakuk. Habakuk itu enggak gampang loh. Kadang-kala Habakuk itu Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Bahkan ada lagunya, kita nyanyiin. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, saya akan tutup ini ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini firman Tuhan yang terakhir saya dapat. Sampai mbak saya di rumah bilang ini. Satu-satu dia sama mbak yang satu. Bu, aku hafal lagu ini. Dia tahu karena 7 jam saya dengerin lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetapi ayat yang 19 Tuhan katakan, Allah Tuhanku kekuatanku, Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Artinya bukan sembarangan nyanyi Bapak. Kalau Bapak Ibu jangan sampai mengalami seperti ini. Aku mengalami seperti ini. Ini keras, teguran Tuhan keras. Maksudnya saya kan strict, saya sama anak-anak tuh strict. Karena kan saya harus bertanggung jawab sama suami saya, ya pola kerjanya nggak menentu gitu kan. Jadi saya strict. Saya agak kesulitan mendidik anak karena dia udah kuliah, di bangku kuliah. Satu, anakku setelah yang tadi saya bilang, saya bergumul tentang sekolahnya waktu SMP, dia diizinkan Tuhan ke Jerman. Lalu yang kedua, dia sekolah kedokteran di UI, yaitu semua anugerah. Kalau enggak itu kemurahan Tuhan semua, bukan masalah uang Bapak Ibu. Jerman itu gratis sekolahnya, tapi kalau bukan seizin Tuhan dan otak yang Tuhan berikan, itu nggak akan mudah tembus. Orang yang punya duit itu lebih suka anak-anak dikirim ke Western, dan anak-anak yang mampu punya uang, dia pun nggak mau milih Jerman. Kenapa? Jerman itu sulit. Anak saya cuma anugerah kemurahan Tuhan. Yang kedua, dia sekolah ini kedokteran, jalur reguler, akan mungkin karena dia nggak punya waktu SMA-nya untuk kejar yang namanya si apa tuh ya? Kursus untuk
bahan ujian negara reguler, tapi dia Tuhan izinkan dia masuk jalur undangan, yang undangan masuk ke sekolah-sekolah, yang jalur undangan diberikan oleh universitas kita, lalu dia kerjakan itu dengan ketekunan. Itu semua anugerahnya Tuhan. Saya lihat perjuangan anak ini takut Tuhan. Tuhan anugerahkan sekolah di UI kedokteran internasional. Bukan masalah duit juga Bapak. Internasional punya duit ratusan juta, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, kita nggak bisa masuk situ Bapak Ibu. Itu anugerah. Jadi saya bergumul dalam kehidupan anak-anak remaja untuk mengawal dia. Di masa pendidikan saya sudah mengawal dia. Di fase kedua, fase pertama saya sudah bergumul, fase kedua adalah teman pendamping hidup. Saya bergumul atas itu. Maka saya bilang satu saat terakhir Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sepele, tapi powerfulnya itu luar biasa peperangan. Tuhan kasih Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Tuhan katakan sekalipun artinya sekalipun kau merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang berbeda, walaupun proses sama tapi berbeda kondisinya, bertahanlah. Kau harus berjejak kakimu di atas bukit seperti coba Bapak Ibu tayangkan Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 supaya jelas di sini firman-Nya. Di situ dikatakan apa? Seperti kaki rusa berjejak. Kaki rusa kan kecil Bapak Ibu ya, tapi dia bisa berjejak. Naiknya bagaimana? Pasti punya kekuatan. Nah, Tuhan umpamakan rusa itu kita. Kaki kita ringkih, badan kita Allah. Tuhan, Ia membuat kaki itu seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bukit-bukit apa? Persoalan goncangan apa, badai apa dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau, yuk, walaupun kau kakimu kecil, walaupun merasa kau kekuatan kecil, walaupun Bapak Ibu dan saya itu tidak dapat, tidak punya daya, tapi percaya Tuhanlah segala sesuatunya dalam hidup kita. Yang kaki rusa itu dia bisa berjejak di atas bukit, itu nggak mudah. Tetapi kalau ada kekuatan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dari berkat ketekunan kita untuk mempercayai, bukan karena melihat, tapi percaya dengan apa? Iman kita dan janji firman Tuhan, melakukan tepat seperti apa Tuhan lakukan. Ketika ada masalah apapun, kita bisa seperti kakinya rusa, berdiri dan berjejak di atas bukit-bukit persoalan kita. Sebab masalah itu ada sampai nafas kita selesai. Tetapi bagaimana cara belajarnya? Kita harus punya telinga seorang murid taat. Saya mau Atin tahu perjalanan hidup saya, perjalanan lain saya, cuma saya modalnya taat. Ketika saya tidak mengerti isi firman Tuhan, saya cuma taat dan takut akan Tuhan. Sepanjang saya takut akan Tuhan, ketika saya sendirian, takut akan Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, dan taat kepada para pemimpin, maka saya mengalami hidup pemeliharaan secara ilahi, penyediaan secara ilahi, perlindungan secara ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kesaksian dan firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan hidup Tuhan. Untuk itu dalam Bapak, Ibu, adik-adik di tempat ini, ayo bertumbuhlah mengenal Tuhan yang dahsyat itu, sehingga di hati kita Dia itu bertahta luar biasa dari setiap masalah. Jangan masalah bertahta di hati kita, tapi izinkan Tuhan Yesus dengan segala kemuliaan-Nya, kita mau belajar untuk percaya, bukan dari melihat, tapi percaya. Percaya artinya belum melihat yang sebenarnya, tapi kita percaya itu yang mendatangkan kebaikan. Janji-janji firman itu ya dan amin. Dia tidak mempermalukan saya dan Bapak Ibu serta adik-adik di tempat ini, tetapi ada prosedurnya, ada birokrasinya yang jelas. Tuhan pasti berkenan dalam hidup kita. Saya akhiri dan saya berdoa untuk firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa di hadapan-Mu, hamba hanya seorang murid di hadapan
hadapan-Mu. Biarlah kami di tempat ini bukan sebagai anak-anak, tetapi lebih daripada anak-anak, yaitu murid ketika diajar kami mudah menerimanya. Murid ketika kami dibentuk, kami mudah dibentuknya Tuhan. Sebab kami ini adalah bejana Tuhan, bejana kehidupan di muka bumi ini, dan Engkaulah sang penjunan, pembuat tanah liat di dalam, dan kami adalah bejana-Mu. Mari Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Kalau di dalam kehamilan ibu orang tua kami, Tuhan yang menenun kami, maka di dalam kehidupan kami yang sudah berjalan menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa muda, menjadi orang tua, Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami menenun hidup kami, menyelesaikan destiny ilahi kami, seperti yang Kau kehendaki ya Allah. Untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, untuk kami tetap fokus kepadamu apapun keadaan kami, sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, segala puji hormat kemuliaan biarlah hamba-Hamba-Mu di tempat ini, baik laki-laki baik perempuan, mereka mengerti untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satu, dan melakukan kebenaran firman-Mu kompas di dalam kehidupan kami, dan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mudah dibentuk, yang mudah diajar, yang mudah ditegur, dan biarlah ada ucapan syukur kuasa yang daripada. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, dan kami persilakan doa. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya mari kita berdoa, dan saya undang untuk Bapak Ibu kita berdiri. Kamu
apa yang kau ingin kerjakan dalam hidup. Kasih waktu sebentar untuk Bapak Ibu Saudara bicara sama Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Saya bisa merasakan kehadirannya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri buat setiap kita. Haleluya.